Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Adit Sayuti Melaku Channel. Sekarang posisiku ada di Jogja, tepat di pusat keramaiannya Yogyakarta. Belum ke Jogja kalau belum ke sini, yaitu ke Jalan Malioboro. Sekarang tanggal 8 Maret 2025 pagi, sekitar jam 9-an lah, setengah 9. Dan aku mau melakukan perjalanan menuju ke Kota Malang pagi. Nah, untuk menuju ke Kota Malang, aku akan menggunakan transportasi darat. Naik apa ya? Kalau udah di sini tuh naik apa ya? Ini aku berada di kawasan Malioboro, stasiun Jogja. Nah, berarti aku mau naik bis menuju ke Malangnya. Duh, tapi kok di stasiun? Bukan di stasiunnya, tapi di sekitaran stasiun Yogyakarta ini. Bis apa ya? Nah, ini nih bisnya, bis M-Trans. Kayaknya ini satu-satunya bis akap yang poolnya ada di tengah-tengah kota Yogyakarta, di tempat yang paling strategis di Yogyakarta. Mau kemana-mana deket ya. Ya, untuk kantornya sendiri atau untuk bagian tiketing ya, branch office kantornya itu ada di parkiran Zaman Edan atau rest area Zaman Edan komplek, tepatnya di Jalan Pangeran Mangkubumi. Itu kalau ke kanan itu jalan kaki kurang lebih 500 meter ke Tugu Jogja, ikonnya Jogja. Kalau ke kiri kurang lebih 300 meter itu stasiun Yogyakarta dan juga Jalan Malioboro. Wah, cedak banget kan? Deket banget kan? Strategis banget kan? Bisa ya bis akap ngepul di tengah-tengahnya kota. Padahal biasanya kalau bis akap itu kan di terminal atau ya paling nggak di ring roadnya lah. Bis nggak bisa masuk kota. Tapi kok ini bisa masuk kota ya? Luar biasa ya. Dan untuk keberangkatan dari Jogja ini ada beberapa ya. Ada yang ke Malang, terus ada yang ke Denpasar, ke Bali tuh. Nah, jamnya juga ada tuh. Jamnya yang ke Bali. Dan ini tujuannya. Terus kalau mau naik bis dari sini bisa nanya-nanya atau pesan tiketnya via ini nih. Nomornya M-Trans Jogja. Sekarang kita masuk yuk, kita tanya-tanya sekalian ambil tiketnya. Ya, selamat pagi Mbak. Pagi. Aku nanti dapat bisnya apa Mbak ke Malang? Untuk series bisnya The Keraton pagi. The Keraton. Iya, itu yang Double decker. double decker. Di bis double decker itu ada berapa kelas sih Mbak? Ada yang seat sleeper, untuk seat satu-satu yang seat paradiso sama eksekutif seat Pak. Eksekutif seat di atas. Eksekutifnya di atas semua. Di atas. Oh, Untuk sleepernya di bawah. sleepernya di bawah. Oke. Sama ada yang di atas yang paling depan, itu yang view-nya kaca full kaca. Itu sleeper juga. Sleeper juga. Itu ada 2 seat di satu ruangan. 2 seat di satu ruangan. Iya, betul. Tiketnya berapa Mbak? Untuk tiketnya di harga 400.000 Pak. Yang di atas 2 itu. Iya, sama yang di bawah juga ada. Yang di bawah sleeper 400 juga. 400 juga. Untuk yang seat bawah yang seat satu-satu itu juga sama 400.000 juga. 400.000 juga. 400.000. Kalau untuk yang eksekutifnya Eksekutif di harga 220. 220.000. Wah. Ini jadi alternatif untuk menuju Malang selain naik kereta api dari stasiun Tugu Jogja. Terus kalau ke Bali, Mbak, Iya, kalau bisa juga dari sini. bisa, rutenya Jogja dan Pasar atau dari Pasar Jogja juga bisa. Kelasnya? Untuk kelasnya ada yang sleeper sama eksekutif juga. Yang sleeper berapa? Sleeper di harga 600. 600.000. Iya, betul. Ada seat yang paling satu yang biasanya banyak peminatnya itu seatnya series Imperium Pak. Itu di harga 700.000. Imperium 700.000. 700.000. Paling depan. Paling depan.
paling depan. Untuk seat yang lain 600.000. Kalau yang eksekutifnya? Eksekutifnya di harga 400.000 400.000. sampai Denpasar tuh ya. Iya. Oke, siap. Oke, nah itu teman-teman info dari M-Trans Jogja ini ya. Ayo gaske guys. Kita menuju Malang atau Bali naik M-Trans dari tengah kota Jogja. Oh ya. Makasih, Mbak. Ya, sama-sama. Nah, untuk naik bis ini untuk bagasi tetap dikasih label ya. Oh, biar nggak ketuker barangnya. Nanti ini taruh bagasi kasih label. Ya, saat ini bisnya sudah terparkir di depan kantornya, siap diberangkatkan ini ya. Dan dapat ini yang ganteng ya. Double deck, tentrem, warna merah. Sasisnya apa ya? Nanti dilihatlah. Yang jelas kesampaian juga naik M-Trans lagi, dan ini termasuk jalur barunya ya, Jogja Malang PP. Udah boleh masuk, Mbak? Yuk kita masuk, yuk kita lihat dalamnya M-Trans yang apa Mbak ini? Louis. Iya. The Keraton pagi Louis. Iya lupa. Untuk ke Malangnya ada berapa keberangkatan ya Mbak? Ada 2 Kak, yang pagi sama yang malam. Pagi jam 10, Kalau midnight jam 9. midnight jam 9 malam. Oke, siap. Yuk kita masuk, masuk. Eksekutifnya di atas, berarti kita langsung naik ya. Wah, begitu naik langsung ada kayak dispenser, minibar, mini pantry lah. Isinya kopi, masih kopi aja di sini. Tapi ada dispenser. Terus seperti ini seat eksekutifnya. Konfigurasi 22 dengan total jumlah seat 28. Di depan eksekutif ada seat sleepernya. Aku rasa ndelok ngarep nih ya. Disekat kayak gini yuk ya. Kenapa kemarin aku nggak milih seat depan aja ya? Nggak apa-apa lah. Nah, seatku itu 1D eksekutif yang paling depan. Nah, untuk bahan tempat duduknya ini enak banget ya, dari kain. Cuma warnanya beda kayak M-Trans lainnya. Biasanya kan merah sama hitam. Kalau ini full kain dengan perpaduan warna abu-abu dan orange. Terus untuk legressnya model terpisah dengan bahan kulit sintetis. Bawahnya bisa untuk tempat sendal atau sepatu. Nah, seperti inilah, kayaknya nyaman ya. Baik, sebelum berangkat kita lihat-lihat dulu, mumpung di depan tuh belum ada yang naik ya, belum ada penumpangnya. Kita ke depan dulu ya. Kita lihat seperti apa sih seat paling depan dari bis M-Trans double deck menuju ke Malang. Nah, untuk ciri khas M-Trans itu pakai nama-nama tarian di Bali untuk setiap kelas ruangan yang ada di bis ini. Kalau nggak salah lu ya. Wah, pandangannya luas banget guys. Terus untuk seatnya di sini sleeper paling depan. Loh. Oke, tadi udah lihat yang dek atas ya. Sekarang kita lihat dek bawahnya seperti apa. Yuk. Set. Masuk. Ini pintu masuknya. Langsung ke arah kanan. Ini dek bawah. Kita buka. Sendalnya copot, guys. Soalnya ada kayak tempat sendal gitu di sini. Copot aja. Takut ngotori. Paradiso. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 seat super eksekutifnya. Di harga 400 juga ini yang di bawah, ada 4 seat. Terus di bawah di dalam
Paradiso ini juga ada mini pantry-nya, dispenser dan kopi dan lain sebagainya lah. Sekarang kita lihat dulu salah satu bilik super eksekutifnya. Set. Margapati Dance, Kecak Dance. Nah, pintunya pintu geser ya teman-teman. Pintu geser, jangan ditarik, jangan didorong, digeser ke belakang. Dan inilah dalemannya, seatnya. Wah, mewah sekali. Pakai elektrik untuk menjeplaknya dan inilah merebahkan dan menegakkan. Ada port USB-nya juga. Terus ini bukan bangku biasa, tapi bisa jadi sleeper juga. Lah, bisa selonjoran di sini. Mungkin gini simulasinya kalau kita duduk di sini. Wah, nyaman banget, guys. Nah, wah, seatnya nyaman nih, enak banget ini. Cuma kalau di bawah gini kita nggak bisa lihat depan, sayangnya itu sih. Tapi yo kalau udah di sini ya tidur aja, ngapain lihat depan ya? Duduk manis, tidur, tahu-tahu sampai Malang aja. Ya, tadi kabin penumpang atas, bawah sudah. Sekarang fasilitas lainnya apa sih di bis itu biasanya? Oh, toiletnya ini toiletnya. Ini toiletnya. Wah. Ada showernya. Bisa buat mandi berarti ya. Bisa buat mandi di sini, tapi lumayan sih, nggak gitu gede, nggak gitu kecil, pas lah untuk orang berdiri di sini. Tapi kok nggak ada WC-nya ya? WC-nya kemana ini? Hilang. Terus piye nek meh nguyuh? Nek mau buang air kecil, dibuang kemana ini? Ada wastafel sih, tapi nggak ada WC-nya. Ntar nanti nanya ke kru ya, nanya ke kru nanti. Ya, sekarang jam 9:45. Sebentar lagi diberangkatkan, tinggal nunggu 2 orang penumpang lagi. Karena di jadwalnya sih emang jam 10 pagi baru berangkat. Tapi misalnya penumpangnya itu sudah komplit sebelum jam 10, bis akan diberangkatkan langsung menuju ke Malang. Terus bagaimana pelayanannya selama perjalanan nanti? Dapat apa aja? Apakah melimpah ruah seperti jalur Malang Jakartanya yang waktu itu aku pernah naik, atau Malang ke Denpasar waktu itu aku juga pernah naik, M-Trans juga. Jujur ini pertama kali aku naik double deckernya M-Trans. Kalau yang Trontonnya udah pernah, yang Hino RM apa RK ya waktu itu yang ke Bali itu udah pernah. Tapi kalau itu yang double decker baru ini. Sekitar jam 9:50 atau lebih cepat 10 menit dari jam keberangkatannya, bis ini diberangkatkan karena penumpang dari Pool M-Trans Jalan Pangeran Mangkubumi ini sudah naik semua. Karena di sini jalannya searah, jadi bis langsung belok kiri menuju ke arah Stasiun Tugu Yogyakarta. Wah, tuh kan stasiunnya kelihatan. Kemudian dari sini ke arah mana lagi ya kira-kira? Oke, Pak, matur suwun. Oke, coba. Ya, setelah melewati jembatan Kalicode tadi, ada pembagian snack yang isinya itu ada air mineral 600 ml, kemudian roti, terus mie cup ya, mie cup, pokari, apalagi ya, ya soy joy. Terus masih adakah? Tisu basah. Hanya ini aja isinya snack di kelas eksekutif. Dan untuk kelas sleepernya berbeda lagi. Tentunya lebih banyak lagi snacknya. Oh, ternyata lewatnya sini. Tadi setelah dari Jalan Pangeran Mangkubumi, dari poolnya menuju ke arah
Kridosono ya, dari Kridosono belok kiri menuju ke arah kampus UGM. Nah, kita melewati depan kampus UGM, kemudian melewati kampus UNY Universitas Negeri Yogyakarta. Dari UNY belok kanan di daerah Gejayan ya. Di sini banyak pohon-pohon yang lumayan tinggi, jadi atapnya bis ini lumayan kena ranting-ranting pohonnya nih. Sampai di perempatan Gejayan, belok kiri ke arah Jalan Jogja Solo ya, atau Jalan Adi Sucipto kalau nggak salah. Terus lurus saja nanti juga akan melewati kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bener-bener kampus tour ini ya, melewati beberapa kampus terkenal di Jogja soalnya. Wes, dari sini langsung menuju ke arah Solo. Tapi kok nggak berhenti di terminal ya? Dari pusat kota tadi langsung menuju ke arah Solo loh ini. Piye iki kan bis akap ya? Ini kan bis akap. Atau coba nanti tanya-tanya ke kru aja kali ya. Nanti. Ada saatnya ono wayahe nanti akan dijelaskan sejelas-jelasnya oleh kru bis ini. M-Trans The Kraton Jogja Malang. Sebagai POV penumpang eksekutif itu aja. Jadi kan kalau teman-teman yang lain itu bisa view ke depan, terus fasilitas yang paling bagusnya. Kalau saya sih lebih ke POV penumpang beneran. Jadi nggak harus di depan tapi sedapatnya seatnya. Misalnya dapat seat eksekutif ya tak review yang seat eksekutifnya seperti ini. Gitu. Nyaman sih, meskipun kita nggak bisa lihat depan, itu aja geloku, cuma nggak bisa lihat depan. Tapi kalau untuk tempat duduknya nyaman banget. Jadi kemarin aku pesen itu via WA ya, via WA. Terus minta seat yang kosong yang mana gitu. Ada Pak di 1D, 1CD itu kosong. Wah, naruh dewe ya batinku gitu. Ternyata nomor 1 untuk eksekutif, di depannya masih ada lagi, yaitu aku sih yang kurang apa ya, kurang detail dalam melihat seatnya. Pokoknya asal seat 1 oke. Dan sebenarnya kalau untuk reservasi tiketnya bisa via WhatsApp, bisa via aplikasi, atau aplikasinya M-Trans ya, atau aplikasi pemesanan tiket kayak yang aplikasi merah dan aplikasi biru itu. Gitu. Tapi aku milih pakai WA seperti biasa. Wong tradisional, langsung ke agen. Tapi ya itu, aku kurang teliti dalam melihat seatnya. Mau ke toilet tapi tadi kan nggak ada WC nih. Tanya kru dulu ya, lah daripada salah nanti. Aduh. Selamat pagi Mas, Pak. Iya, Mas.
Loh, 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 ya Allah. mau kemana ini kakakku ini? Saya nggak tahu kalau Ya sampai Allah. ada di atas. Loh, aku juga nggak tahu sampai nyopir di Aku sini. ngumpet sih saking konangan mau. Waduh. Teman-teman ketemu Mas Tego di sini. Tahu kan? Ingat Mas Tego? Drivernya Haryanto Werkudara. Ya Allah, sekarang di M Trans lu. Aku sih pernah lihat jaringan di M Trans, tapi kan nggak tahu kalau ternyata jalan unit ini tahunya dulu ke Denpasar ya Mas. Denpasar. Tahunya Denpasar. Tapi kok sekarang di double decker ya, nggak duga, nggak Ngilang. Ora nyongko. Oke. Jadi lupa. Oke. Ini Mas Tego dengan Pak siapa? Bapak Seswanto. Pak Siswanto. Ini aku tadi kan mau ke toilet, Pak. Tapi nggak ada WC-nya, terus gimana, Pak, itu? Anu itu Mas, kalau sekarang kan yang keluaran sekarang itu memang nggak dikasih kloset. Karena apa? Sering kan banyak penumpang yang BAB di toilet bis. Oh. Kalau semisal ada dari Emtran yang masih pakai kloset, semisal ada urgent mau BAB, tinggal panggil krunya atau samperin krunya, Pak minta tolong mampir ke pom dulu atau ke rest area dulu, saya mau ke BAB. Kalau di unit biasanya setelah BAB itu saluran pembuangannya macet. Oh, mampet ya. Iya. Mampet ya, jaga dengan kendaraan belakang. Belakangnya mesti kelempar sisa buangan itu tadi. Oh, Kan kasihan. alah. Iya. Banyak yang protes kendaraan luar. Nggih. Nah, makanya untuk yang sekarang itu nggak dikasih kloset ya itu tadi. Ya tinggal kencing aja, di situ ada shower, semisal mau mandi boleh mandi di sana juga bisa. Oh, gitu. Boleh, itu buat mandi juga bisa. Sik. Justru kalau BAP yang ada klosetnya Yang musing tinggi, Mas. denda 1 juta. Oh, gitu, Pak. Nah, kalau yang di kloset itu memang ya ada peraturan BAB di toilet denda 1 juta aja masih tetap dilakukan. Jadi mendingan nggak dikasih kloset sekalian. Oke. Kalau gitu kan semisal ada orang BAB di situ kan kelihatan banget kan. Iya. Berarti tinggal pipis di situ, nanti Iya. tinggal disiram pakai shower. Ada shower dan ada tombol buat menghidupin showernya. Oh, gitu. Nah, tadi kan aku bingung kenapa lu kok enek di sini. Nguyuhe piye? Pipisnya gimana? Terus banyak kru sekarang ya. Nah, Tapi jelas. kalau buat laki-laki dipegangin ya Mas. Dipegangin kemana-mana nanti. Iya. Wih lah pokoknya. Dan sekarang kita sudah sampai di Prambanan. Beneran nggak nyangka gue. Wah, nanti bisa cerita-cerita nih berarti ini. Aku tak di sini aja ya. Oh iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Jarak situ nggak apa-apa. Ini Itu kok kan ada room seat di sini? Ini? buat area smoking. Oh, ini area smoking. Berarti sini boleh smoking ya? Boleh. Oke, berarti kalau teman-teman yang perokok, kalau mau smoking yang duduk di atas bisa turun ke bawah ke arah ruang kru di depan. Di sini disiapin satu seat untuk smoking. Dan setiap smoking dibatasi 5 menit. 5 menit. 5 menit untuk smoking. Jadi semisal nanti mau turun lagi silakan, mau satu perjalanan mau bolak-balik sampai rokoknya habis juga boleh. Oke, yang penting jatahnya 5 menit 5 aja menit duduk aja. sini ya. Oke. Ya, duduk sini ya, duduk sini. Kalau mau duduk sini, kita sambil bisa lihat depan. Tapi 5 menit. Kalau mau ngabisin rokoknya ya 5 menit ke sini, nanti duduk lagi, turun sini 5 menit lagi. Pokoknya jatah 5 menit aja. Ini tadi kok ndak ke terminal-terminal toh? Kok dari tengah kota tadi ya? Dari mana tadi? UNY. Malah City Tour kampus loh. Ini sebenarnya kan untuk aplikasi DM Trans itu kan mengutamakan penumpang online. Jadi penumpang online oke. yang via sosial media atau tiketing dari M-Trans sendiri, dia kan seperti ini loh Mas, seperti kita ambil travel.
travel ya modelnya berarti ya. Dia klik di aplikasi dan nanti kan cuman ini dibatasi dengan jalur tertentu karena dengan Big Bus seperti ini kalau ke jalur kampung-kampung kan nggak bisa. Nah, terus titiknya mana aja kalau? Kalau dari Jogja itu titik dari kantor Mangkubumi. Oke. Kantor Mangkubumi, terus ini dari depan UGM. Depan UGM. Depan UGM Pas, terus depan UMY, Mall Ambarukmo. Oke. Janti. Oke. Terus terakhir dari Jogja ke situ. Dari setelah ini nanti ya sepanjang ini boleh sampai ke Solo. Boleh lewat bawah enggak ada. Kalau ada penumpang online yang turun atau naik dari Jogja ke Solo, tidak semuanya lewat tol. Oh, iya. Oke. Terus Terakhir nanti penumpang untuk ke Malang, Jogja Malang ini kan dari exit tol Sragen Barat. Sragen Barat, Sragen Timur sudah bisa. Itu terakhir, cuman kalau Sragen khusus di exit tol aja. Siap. Berarti ini ke Solo kita ya, Pak? Mas. Kalau ini kan fleksibel. Jadi kalau tidak ada penumpang setelah Klaten kan terakhir otomatis kan bis masuk terminal Klaten untuk round check dan sebagainya. Nanti setelah terminal Klaten kalau ada penumpang yang bawah sampai Solo kita lewat bawah, kalau nggak ada bisa kita lewat tol. Oke, siap. Seperti fleksibel ya, enak ya. Udah turunnya di tengah kota, naiknya tengah kota. Ya anggap aja pagi jajan bakpia, malamnya strudel ya. Iya. Oke. Jadi kita nanti buka puasa di Malang teman-teman ya. Langsung. Baik. Ini modelnya kayak travel ya. Siap. Dan keberangkatan dari Jogja sendiri kan kenapa di aplikasinya jam 10. Itu kadang penumpang wisata yang check out di hotel kan jam 12. Iya. Kalau kita di jam 10 gitu kan masih terjangkau. Enggak eman-eman untuk tinggalin hotelnya. Iya, betul. Cuma 2 jam aja kok. Betul. Tapi luar biasa sih. Bis akap bisa parkir di tengah kota. Ya, termasuk ada istimewanya di situ. Iya, makanya pengen jajal ini M-Trans ini ya. Luar biasa. Ya, ini unit paling baru loh Mas. Ini bukan yang ke Priok waktu itu ya? Bukan, ini yang paling baru, ada 4 terakhir. Oh. Yang Jalan Ponorogo Jakarta 2, Jalan Jogja Malang 2 unit. Oke. Iya. Ya, untuk tahun-tahun ini banyak permajaan di M-Trans, ya bukan permajaan, banyak yang baru. Iya. Untuk melayani penumpang. Siap. Fasilitasnya dimaksimalkan Mas. Oke. Saiki sampean fokus oh. Aku kok dikomplain viewer. Senengane ngajak ngobrol driver. Mohon jaga jarak. Ada gitunya ya, mohon jaga jarak. Peringatannya ini full ini. Pindah jalur juga diperingatin, terus jarak mepet diperingatin. Oh, malah sensornya di mana-mana ya. Di situ ada sensor untuk peringatan ya. Safety ya Mas ya, untuk safety. Untuk Ya. keselamatan, Keamanan, mencegah keselamatan. supir yang ngantuk. Iya, betul. Terus ini pakai chassis apa sih? Chassisnya apa sih? Ini Volvo B11R. Oh, B11R. Oke, Volvo. Nah, teman-teman, ini chassisnya pakai Volvo B11R ya.
Tapi di terminal Ayo. Klaten ada agennya. Ayo. Mas? Ada. Oh, ada juga ya. Ayo. Terus Agennya agen daerah. Oh, oke oke. Mbak Nuning Nah, teman-teman, aku lebih dari 5 menit nih di sini nih. Piye iki, Mas? Gak apa-apa ya, karena tadi di atas kan penumpang juga cuma berapa ya tadi ya? 1, 2, 3 ya, 3. Dan 3 ini tetap berangkat ya, Mas ya? tetap berangkat. Tetap berangkat. Satu aja tetap berangkat. Satu tetap berangkat. Satu tetap kosong pun itu kalau jamnya berangkat. Oh. Kosong pun kan kita bermain di sini. Kita harus apa ya, sportif jam, sportif unit. Iya iya iya. Iya. Karena kalau kosong dari berangkat ini kan numpuk. Iya benar Numpuk di benar. satu titik. Misalnya di sini kosong tapi di Malangnya ternyata udah ngisi misalnya Nah, gitu ya. Kalau nggak diberangkatin kan nanti unit di Jogja numpuk. Iya iya iya. Kosong pun tetap jalan di sini. Periode berapa minggu kosong jalan. Ya, jadi untuk penumpang hari ini menuju ke Malang itu cuma 3 orang. Aku duduk di eksekutif tadi 1D dan ada 2 orang penumpang lagi duduk di belakangku, bangku eksekutif juga. Nah, terus berarti kan bangku yang super di depan ini kosong ya? Aku duduk situ boleh nggak, Mas? Kalau di Emtran bangku yang kosong selain bangku yang dibeli untuk tiket diduduki dilarang untuk dipakai. Dilarang untuk dipakai. Itu karena Oke. buat kebiasaan dan kenyamanan penumpang yang lain. Oh, biar sesuai seatnya Iya, gitu ya, sesuai Mas ya. seatnya, sesuai prosedurnya. Pindah-pindah. Ya, jadi tidak boleh karena di sini kan selalu diawasin full time untuk CCTV. CCTV. di kantor. Oh, oke. oke. Jadi kadang dari kantor kan, loh itu penumpang mana kalau di situ dengan tiketan yang beda, itu jadi permasalahan. buat kru. Iya 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 iya. Siap. Oke, Mas. Berarti Kalau udah berhenti mas silahkan mau duduk di mana aja. kalau udah berhenti kalau udah nyampe ya. Udah nyampe. Iya. Iya, aku pikir 1D itu paling depan aku wingi mikirnya kan. 1D paling depan yo. Ternyata paling depan itu adalah bangku super eksekutifnya. Aku sih gak nanya-nanya kemarin, pokoknya taunya paling eksekutif di atas, super eksekutif di bawah gitu kan. Biasanya gitu kan. Ternyata di depan tuh ada super eksekutifnya juga. Ya. Ini kan ada tiga sih namanya? 3 kelas. 3 kelas. Sleeper yang bawah presiden, yang atas belakang sleeper itu kan eksekutif biasa. Keliru. kono loh. Tangan kom. Yang mantap kan. No kan, Lah jenengan ra ngelekne. guru-guru tak jak ngobrol toh, jadi salah menggok. Maaf ya Mas, maaf ya. Maaf. Enggak Mas, cuma aku sing ali deh. Oh iya, menggoknya itu agak ini ya. Ya. Tadi bisa tapi sempit Mas. Iya. Dan dadak menggok lagi ya. Nah ini kan ini harus lurus, cuma lurus. Yes. Ini kalau tak tayangin mesti aku dirujak netizen. Ini guru-guru dijak ngobrol nih, jadi konsentrasi driver terganggu ya, biasanya gitu sih. Tapi ya gimana ya, kangen loh Mas Tego aku. Dulu saya ngikut Mas Tego tuh baru sekali waktu masih Werkudara yang Infinity. Ya, Famgate di Rembang. Terus bareng aku tuh sampai aku pas jalan doyong.
Sampai turun pagi-pagi tiduran di belakang tiket itu. Nah, itu aku masih ingat. Nah, iya, terus habis itu nggak di 128 lagi, Ya, terus ngilang entah kemana. hilang untuk dari peredaran. Terus sempat ke wisata ya Mas ya di Madiun ya? Di Madiun po Maspati. Maspati ya, Maspati. Habis itu ada kabar dari Maspati ini di Mas? Dari Maspati Sembodo. Sembodo ya. Sebentar. Sembodo. Tapi Sembodo sebentar terus ke sini. M-Trans, tapi M-Trans yang Bali ya, Yang Denpasar. Denpasar. Terus ketemu lagi di sini. Jogja dan nggak sengaja ketemunya. Karena tidak ada penambahan penumpang lagi dari Klaten atau jalur sepanjang Klaten menuju ke Solo, jadi bis langsung mengarah ke jalan tol Jogja Solo Trans Jawa ya, masuk melalui gerbang tol Klaten. Setelah itu los terus di jalan tol, nggak exit lagi sampai nanti ngeres atau istirahat di rumah makan Titin Caruban. Jadi exit di Caruban dulu nanti sebelum lanjut ke Surabaya dan Malang. Begitu info dari kru bis M-Trans ini. Tidak ada pengemudi terdeteksi. Kalau speed di limit Mas? Ya, kalau ini 120. 120 mentok ya? Wah, istimewa. Permisi, waktunya servis makan. Monggo. Bungkus. Nggih. Langsung ke Iya, nanti bungkus jangan milih. Enggak. langsung Mas. bilang ke Iya. petugasnya di bawah Ya, saja. saya antar. Saya antar saya. Oh ya. Sun, Pak. Kali kula masih. Monggo makan dulu. Eh. Kamu masih siang. Jaga kondisi perutmu. Ketemu wong ruwete Caruban nih. Sehat Mas. Alhamdulillah. Poso-poso nawani madang. Justru puasa ditawari makan, jaga lambungmu kawan. Oh iya, biar kuat posonya sampai Iya, maghrib ya. Sampai maghrib. ruwet. Servisnya di mana? Di atas apa? Di sana. Servisnya di atas apa di sana? Di lantai 2. Lantai 2 ya. Tak bungkus dulu Mas. Siap. Lem bungkus ini aja, Aman. Ben kita kayak penumpang lho. Bisa apa di tiket? Apa di tiket? Duwe no rumah sana tiketan no. Lewatnya mana ya Mas? Sini. Ya. Ya, sekarang kita sudah sampai di rumah makan Depot Titin Caruban.
Ini adalah salah satu rumah makan ampiran bis-bis akap maupun wisata yang lokasinya itu tidak terlalu jauh dari exit tol Caruban. Dengan fasilitas yang komplit, masakan yang enak, dan menunya itu banyak banget. Tuh, lihat. Ini menu prasmananya. Bisa pilih salah satu untuk lauknya, los untuk sayurnya. Karena bulan ini bulan Ramadan dan aku pun puasa, maka untuk makan siang kali ini aku bungkus saja. Lanjut menuju ke musola untuk sholat, terus ke toilet. Ya, pas bis kita mau berangkat, ada bis double decker yang lain datang. Ini Malang, Surabaya, Solo, Jogja. Ini ke Jogja juga, ada keraton double deck juga, tapi ini yang dari Malang. Sekarang kita berangkat. Mari berangkat. Sen, Pak. Jam 13:20 bis diberangkatkan kembali dari rumah makan Depot Titin Caruban menuju ke tol Trans Jawa arah Surabaya melalui gerbang tol Caruban, gerbang tol terdekat dari rumah makan Depot Titin Caruban. Tadi mencet apa, Mas? Biar nggak anti slip. Anti slip. Oh, jadi ada fitur anti slip juga ya kalau hujan gini ya. Hujannya deras banget. Hujan deras dan angin kencang. Goyang-goyang ya, Mas ya. Biasanya berasa banget di setirannya kalau lagi ketabrak angin ini.
Ini lho tran balik ini lho. Biasane sing marai macet. Iya. Wis. Bikin meset mantep bareng ngono. Iya nak, kalau dikirimi barcode ini kan rada plat. Kirim barcode kayak plat yo ning kono enggak iso. Cuman sih. Lang kita tak gawe ke plat riyen apa ya? Enggak iso. Enggak iso. Ya barcode sak kuate. Oh, saiki enek payone di sini. Bayani baru. Terus selesai Mas. Mungkin tidak menikah ini. Terus anu ada dan nanti. Napa nganu? Dintani mriki, maksudnya jenenge mungkin ngebel pom. Ah, Apa wau? Oke. Kau ikut juga dengan jam 6 ngebel, tak bel. Tapi jam 6 itu Baik, aku tak majuin. bisa 20 menit kan juga apa-apa. Lagi sak barene jenenge bel. Malah bingung. Alhamdulillah jam 16:15 sampai di kantor atau Pool Arjosari, Pool M-Trans Arjosari. M-Trans nggak pernah gagal memanjakan konsumen atau penumpangnya. Luar biasa. Wis cukup jelas ya. Ya wis. Sampai ketemu di edisi Makmur selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar aku bisa terus melakukan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tego, aku pamit. Terima kasih banyak. Nyari bukaan. Selamat menikmati. Iya, oke, makasih Mas Tego. Makasih Pak Sis. Sehat-sehat nggih. Ketemu lagi. Oke, siap. Sini Mas.